selain target tercapai, tapi dalam prosesnya seorang leader itu perannya itu juga harus membangun tim gitu loh. Harus mendevelop mereka, membuka potensi mereka, intinya mendevelop tim. Halo Buat Coaching, ya ketemu lagi dengan Titis di YouTube Coaching for Business. Teman-teman, kali ini Titis bawa topik yang gak kalah menarik nih untuk dibahas nih. Dan teman-teman harus tahu itu sih. Nah, topik kali ini akan membahas tentang how to be a good leader. Menurut kalian nih, kalian sudah bagus belum sih menjadi seorang pemimpin? Sudah merasa, kayaknya skill saya sudah cukup nih untuk menjadi pemimpin, atau skill saya sudah mumpuni untuk kriteria seorang pemimpin. Nah, tapi nih itu kan menurut teman-teman nih. Tapi gimana kalau kita tanya langsung ke coach kita nih yang sudah ahli melakukan coaching untuk leader-leader di luar sana. Oke, kalau gitu kita akan langsung sapa aja nih coachnya. Kita langsung ke Coach Aditya. Halo Coach. Halo, gimana kabarnya, Tis? Baik Coach. Oke. Coach gimana? Baik juga. Sehat? Sehat. Oke. Coach langsung aja nih. Aku mau nanya. Iya. Nih. Topik kali ini kita akan membahas tentang how to be a good leader. Waduh, luas banget pertanyaan ini nih. Iya, ini Panjang kali lebar kali tinggi nih jawabannya. Kalau gitu kita tarik dulu substansinya ya. iya, Peran seorang leader peran seorang leader di perusahaan. di perusahaan itu apa menurut kamu? Menurut aku, seorang leader itu seorang leader yang baik ya, Coach. Ya, yang ideal. Yang ideal bagi aku. Dia membantu ketika kita sedang kesulitan, Coach. Ya, salah satunya itu. Mm-mm. Tapi secara substansinya seorang leader itu apa sih? Ya, di perusahaan. Dia kan memimpin suatu perusahaan atau memimpin suatu divisi atau suatu grup tim gitu ya. Memimpin untuk apa? Memimpin untuk kinerja tim. Nah, memimpin agar target yang diberikan perusahaan ke leader tersebut tercapai. Oh. Ya kan? Mm-mm. Kemudian dia apa? Yang Perusahaan ditetapkan itu tercapai. terus Ya. bisa membuat timnya semakin maju juga kan, Nah, Coach? betul gitu. Makanya gini, selain target tercapai, tapi dalam prosesnya seorang leader itu perannya itu juga harus membangun tim gitu loh. Harus mendevelop mereka, membuka potensi mereka, yang intinya mendevelop tim, mendevelop individu-individunya gitu ya. Bukan hanya sekedar kerjaannya selesai, bukan hanya target tercapai gitu. Nah, banyak sekali sekarang ini leader yang lupa tuh yang kedua tadi, yang dilihat yang pertamanya aja. Yang penting kerjaan selesai, yang penting target tercapai. Entah nanti timnya pada saat itu terdevelop atau enggak, mereka kurang peduli gitu loh. Ya kan? Iya, betul. Pada saat betul. ya target tercapai, timnya berdarah-darah segala macam. Dalam prosesnya timnya tidak merasakan ada value di situ. Ya, ada juga yang nggak peduli gitu kan. Padahal peran leader itu dua gitu. Ya, peran leader itu ada dua ya teman-teman. Satu untuk meningkatkan, satu untuk mencapai target yang telah ditentukan, dan dua untuk membangun tim agar semakin sukses. Nah, Coach, seperti tadi yang Coach Adit bilang nih, seringkali leader itu mengabaikan yang kedua ini, Coach. Nah, lalu gimana sih, Coach, supaya nih kita itu bisa menjadi seorang leader yang baik, sehingga tim kita itu bisa maju, Coach? Kalau misalnya idealnya sih saya bisa menyarankan belajar dong gitu ya, belajar menjadi seorang leader gitu ya, baca buku, nonton di YouTube segala macam. Dan sangat penting juga sebetulnya mendapatkan feedback ya. Feedback dari siapa, Coach? Dari tim dong. Oke. Yang pertama ya. Ada yang namanya tuh 360 degree feedback gitu kan. Nah, itu di situ dia bisa mengumpulkan feedback dari bawahannya, dari timnya, mungkin juga dari partner kerjanya, dari atasannya dia. Memberikan feedback tentang bukan kedisiplinan, ke-leadershipan dia atau kepemimpinan dia gitu loh. Disitulah banyak macam negatif feedback, dari yang positif sampai yang Negatif. sampai yang sadis gitu ya. Oke. Ya, tapi kita nggak ngeliat itu sebagai sesuatu yang positif, yang sadisnya, atau nggak ngeliat itu sebagai positif negatifnya. Lihatnya sebagai peluang untuk improvement buat diri sendiri. Itu yang penting kan gitu. Oke. Berarti feedback dari tim itu juga penting ya, Coach? Oh, penting banget. Sepenting itu, Coach? Sepenting itu karena timnya yang merasakan kan. Tapi gimana kalau ada timnya yang nggak mau terbuka? Kalau ada tim yang nggak mau terbuka, jadi kalau ngasih feedback ya takut lah, Coach, timnya. Kan kalau ngasih feedback yang jelek kan ketahuan, Coach. ya berarti sistem memberikan feedbacknya itu yang mungkin harus diimprove, sehingga
bisa menjawab ketakutannya dia ya, yang bisa mengantisipasi ketakutannya tim itu ya. Oh, mungkin Ya kalau misalnya leader itu punya cuma satu tim, ya jelas lah ya, pasti feedbacknya dari dia kan gitu, udah ketahuan gitu kan. Kalau di sini berarti hubungan mereka ini harus baik dulu supaya timnya tuh mau terbuka gitu ya, memberikan feedbacknya ke atasannya gitu. Nah, tadi nih Coach Adi sempat menyinggung nih tentang feedback dari atasannya juga ya. Atasannya atasan. Itu juga perlu Coach. Perlu. Untuk apa Coach? Ya kan atasan ini kan akan melihat bagaimana dia memimpin timnya juga kan. Juga akan melihat dari apa? Ya dari hasil yang dia rasakan juga gitu loh. Berarti berguna ya. Berguna juga dari situ gitu. Oke, Coach. Tadi udah 2 nih ya Coach. Satu belajar, ya kan? Yang kedua dapat feedback dari timnya. Iya. Kemudian yang ketiga ada nggak nih Coach? Ya learning by doing aja sih. Learning by doing. Artinya gini, kalau sudah belajar, udah dapat feedback, terus harus diapain gitu kan? Ya harus terapkan kan? Iya betul. Terus diimplementasikan. Experience gitu ya. Sebagai pimpinan menjadi leader itu nggak bisa instan gitu kan. Ada yang mengatakan menjadi leader itu seumur hidup belajarnya gitu. Nggak bisa saya udah mentok gitu jadi leader, enggak. Kompetensi seorang leader itu terus berkembang, kebutuhan seorang leader itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu waktu masih zaman generasi X, dia bisa memimpin generasi X dengan baik. Tapi di sekarang udah zaman milenial, anak-anak milenial, dia harus belajar lagi cara memimpin anak milenial. Iya. Gitu. Karena ada gapnya. Terus dia pensiun gitu kan. Anak milenial ini belajar lagi jadi leadership, bagaimana memimpin milenial teman-temannya. Terus nanti bagaimana juga memimpin generasi Z, beda lagi tuh. Saling belajar terus-menerus ya, antar generasi. Iya gitu. Jadi tidak ada waktu yang bisa menentukan bahwa udah perfect leadership enggak gitu. Jadi terus ini dinamika ya. Terus menerus proses yang berjalan terus gitu, nggak bisa mengatakan bahwa ya sudah berhasil gitu. Tapi Coach, seorang leader itu kalau misalkan merasa diri dia sudah pantas menjadi leader itu boleh nggak sih punya pemikiran seperti itu? Ya boleh-boleh aja, orang pikiran dia kok. Siapa yang ngelarang gitu ya? Tapi sehingga dia jadi timnya juga jadi kesulitan gitu Coach. Ya kan apa yang dia pikirkan tentang diri dia kan bahkan berbeda dengan apa yang orang lain pikirkan tentang diri dia kan. Kalau dia berani menganggap bahwa dia menjadi sudah cocok jadi leader, nah orang lain akan melihatnya dari sisi apa? Ya dari saat dia menjadi leader itu gimana gitu kan? Cocok gak? Atau memang sudah memberikan hasil kak? Memuaskan gak? Itu kan feedback lagi kan jadinya gitu. Iya, berarti feedback itu penting banget teman-teman. Terus ada lagi nggak nih Coach supaya menjadi seorang leader yang baik? Wah banyak banget ya yang hal yang harus dipelajarin ya untuk menjadi seorang leader itu. Intinya ya tadi leader itu dia harus punya kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang lain kan gitu, mempengaruhi timnya, agar mereka mau bekerja sama bahu-membahu untuk mencapai target. Betul. Dan bagaimana mempengaruhi mereka? Macam-macam kan cara mempengaruhinya ya, ilmu komunikasinya harus bagus. Dan juga mempengaruhi itu kan terkait juga dengan bagaimana si leader ini mau mendevelop timnya gitu kan. Kalau leader ini bisa mendevelop timnya dengan baik sehingga timnya bisa berkembang, kompetensinya meningkat, itu kan juga akan menguntungkan dia untuk mencapai targetnya gitu kan. Betul. Berarti seorang leader itu emang harus banget ya Coach untuk lebih memperhatikan timnya ya Coach. Oh iyalah, karena kalau nggak ada timnya bukan leader. Betul sih Coach, emang self leader berarti ya. Self leader doang gitu ya. Single leader dia. Wah Coach Adit, terima kasih banyak nih atas informasinya nih. Untuk teman-teman sahabat coaching yang kebingungan nih bagaimana sih caranya supaya menjadi seorang leader yang baik. Nah teman-teman itu dia tadi nih, jika ingin menjadi seorang leader yang baik, yang pertama pastinya harus belajar terlebih dahulu dong tentang skill leadership dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, minta feedback dari timmu dan juga atasanmu untuk melihat kira-kira apa saja sih yang perlu kamu perbaikin nih. Nah yang ketiga, learning by doing. Nah kamu bisa belajar belajar untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu dan juga saran-saran yang telah diberikan oleh tim kamu tersebut. Nah Coach Adit, nih kalau misalkan teman-teman kita nih ada yang mau belajar tentang leadership, bisa dilihat di mana sih Coach? Oke, Corporate Consulting banyak ya pelatihan-pelatihan tentang leadership ya. Silakan buka di www.corporateconsulting.com. Salah satunya adalah pelatihan tentang coaching. Wow. Untuk menjadi seorang belajar coaching gitu ya.
ternyata orang-orang yang belajar coaching itu bukan karena mereka ingin menjadi seorang coach profesional, banyak juga mereka mendapatkan manfaat untuk bisa meningkatkan kemampuan leadership. Wah, Gitu ya. kemampuan leadershipnya juga dipelajarin di coaching itu, Ya, Coach? jadi kompetensi-kompetensi yang diajarkan dalam pelatihan coaching tersebut bisa diterapkan dalam konteks memimpin gitu, untuk Oke. mengimprove kemampuan leadership mereka. Mm-mm. Jadi bukan berarti saya kan nggak mau jadi coach gitu. Ya, kalau Anda ingin menjadi leader yang lebih baik, belajar coaching ini adalah satu alternatif yang belajar leadership yang bisa menyenangkan ya, seru ya, yang tidak belajar leadership yang berbeda lah, dengan cara belajar leadership berbeda, sehingga teman-teman bisa mendapatkan suatu wawasan dan ilmu yang lebih efektif lagi dalam memimpin gitu. Nah, itu dia nih. Terus teman-teman kalau mau ikut pelatihannya di mana, Coach? Ya, silakan buka di www.corporaconsulting.com, cari produk kita yang certification program ya, yaitu coaching yang sudah diakreditasi oleh ACF. Belajar coachingnya 75 jam. Wow. Ya gitu, karena banyak banget yang harus pelajarin. Dan silakan baca di situ keterangannya. Kalau ada pertanyaan silakan kontak nomornya di situ, dan kalau memang tertarik silakan daftar. Atau kalau teman-teman yang ada kebingungan nih mau nyarinya di mana, bisa lihat di bawah ini ya. Oke, Coach Hadi, terima kasih, dan teman-teman terima kasih juga yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk share, like, dan komen agar channel ini terus bertumbuh. Oke, saya Titis dan Saya Ditya Mijaya. sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.